Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti dari Prodi PIAUD 1B. Di sini saya akan menjelaskan pembagian ibadah berdasarkan secara umum, pelaksanaannya, kepentingannya, dan bentuknya. Yang pertama ditinjau secara umum ada dua, yaitu ibadah khusus, ibadah mahdal, yaitu seluruh kegiatan ibadahnya atau ketentuannya ditetapkan oleh syariat Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ibadah umum atau ghairu mahdoh. Ketentuannya ditentukan oleh syariat. Pelaksanaan kegiatannya ditentukan oleh manusia sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan manusia. Kemudian yang kedua, pembagian ibadah ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Pelaksanaannya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibadah muqayyad. Ibadah muqayyad yaitu ibadah yang waktu pelaksanaannya sangat terikat oleh waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila melaksanakan di luar waktu yang ditetapkan, maka menjadi tidak sah secara hukum, bahkan dianggap berdosa, misalnya sholat waktu atau puasa Ramadan dan sebagainya. Yang kedua, ibadah ghairu muwaqqat ialah ibadah yang waktu pelaksanaannya itu tidak tergantung dengan waktu-waktu tertentu. Contohnya ketika kita bertasbih atau berzikir, bersedekah, infak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ditinjau dari segi kepentingannya. Ibadah tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah fardhi adalah bentuk ibadah yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukannya saja dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan orang lain, seperti sholat dan puasa. Karena dari sholat dan puasa tersebut hanya kita yang mendapatkan manfaat dan mendapatkan balasan dari ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah ijtimai adalah ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Juga mengandung aspek sosial, yakni dapat dirasakan secara langsung oleh orang lain. Misalnya ibadah zakat, di mana orang yang berzakat atau muzaki akan bersih jiwanya dari sifat kikir. Dan pembagian zakat tersebut juga dapat dirasakan oleh orang yang mendapatkan zakat. Kemudian selanjutnya macam-macam ibadah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, misalnya kita berzikir, berdoa kepada Allah, dan membaca Al-Quran. Kemudian ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti misalnya ketika kita membantu atau menolong orang lain. Selanjutnya ibadah dalam bentuk pekerjaan yang sudah ditentukan bentuknya, misalnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Terus selanjutnya ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, sebagai contoh puasa, iktikaf, dan ihram. Kenapa puasa termasuk? Karena puasa juga termasuk menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian selanjutnya ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang dari seseorang. Nah, demikian pemaparan saya tentang pembagian ibadah berdasarkan secara umum, pelaksanaannya, kepentingannya, dan bentuknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.